Pergi ke Jepang membeli baskom. Assalamualaikum. What's up guys? Balik lagi nih di podcastnya Himafi. Sekarang bagian kesekretariatan. First of all, aku ada pantun nih buat kalian semua. Nanas di Riris dibagi rapi. Kenalin, aku Riris, sekretarisnya Himafi periode 2021. Oke, di sini aku nggak sendirian ya. Aku ditemenin dua partnernya sekretaris aku yang cantik-cantik nih. Kalau kata orang kan ya, itu tak kenal maka tak sayang. So, let me introduce my team members. Oke, di sini ada dua orang partner aku. Yang pertama ada Rizka dan ada Hasbi. Boleh kali ya kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu? Halo, aku partner cantiknya sekretarisnya Mbak Riris. Nama aku Rizka Riatu dari Fisika 2019. Halo, aku partner cantiknya sekretarisnya Kak Riris. Namaku Hasbi Zarezal Kubaisi dari Fisika Angkatan 2020. Oke, terima kasih Rizka, Hasbi. Jadi kita itu dari Kesekretariatan Himafi Unsud periode 2021. Nah, di episode kali ini kita bakal sharing-sharing sedikit mengenai pengalaman kita menjadi sekretaris Himafi FMIPA Unsud. Oke, mungkin sebelum masuk ke bagian intinya, aku mau tanya dulu nih ke Hasbi. Hasbi, sebenarnya sekretaris itu apa sih? Tugasnya ngapain aja ya? Oke, jadi aku jelasin sedikit ya, apa sih profesi sekretaris serta tugas pokoknya. Nah, sekretaris itu sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Nah, tugas-tugasnya apa sih? Jadi ada beberapa tugasnya yang akan aku sebutin. Yang pertama yaitu menjalankan perintah pimpinan, kemudian membantu pekerjaan pimpinan seperti menjadi wakil dari pimpinan. Jadi kalau misalnya pimpinan ini berhalangan hadir, nah sekretaris itu berhak untuk nge-backup tugas dari pimpinan. Kemudian mengatur jadwal seperti jadwal rapat, jadwal pertemuan, dan lain sebagainya. Dan melakukan pengarsipan dan mengurusi administrasi sebuah organisasi. Oke, makasih Hasbi. Wah, kalau misalnya dengar tadi dari penjelasannya Hasbi ya, mengenai apa itu sekretaris, apa tugas pokoknya sekretaris, itu kedengarannya kayak jadi sekretaris itu berat ya, sama perlu skill khusus. Nah, kalau pendapat Rizka gimana nih? Emang benar ya kalau jadi sekretaris itu pekerjaannya berat? Terus apa benar kalau jadi sekretaris itu harus punya skill khusus gitu sebelum seseorang itu menjadi seorang sekretaris? Enggak juga sih, setiap orang jelas memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang sekretaris yang baik. Mungkin yang benar-benar perlu dilatih untuk menjadi seorang sekretaris yang baik adalah ketekunan dan ketelitian. Rasanya jadi sekretaris Himafi overall happy dan enjoy kok. Apalagi dapat partner yang luar biasa banget nih, kayak Mbak Riri sama Hasbi, yang selalu siap saling backup semisal ada yang berhalangan atau terkendala suatu hal. Banyak banget pengalaman yang belum aku dapat sebelumnya, tapi aku dapat di sini. Nah, sekretaris Himafi sendiri tugasnya seperti layaknya sekretaris. Ada mengurus administrasi Himafi, menghimpun surat Himafi, baik surat masuk atau surat keluar, dan mendata barang milik Himafi. Untuk berat atau tidaknya mungkin tergantung persepsi masing-masing ya. Kalau buat aku sendiri, berat atau tidak tergantung situasi sih. Capek pasti ada, tapi tinggal gimana aku nyikapinya aja biar tetap bisa tanggung jawab sama amanah yang udah dikasih ke aku. Contohnya bisa self healing dulu biar fresh, atau apapun itu yang bikin happy dan enjoy. Tapi yang jadi beban dari situasi di lingkungan aku sendiri sih. Contohnya sering banget mati listrik, hilang sinyal, laptop rusak, dan jadwal yang kadang bentrok sama takraw. Mungkin itu sih yang jadi beban aku. Buat jadwal yang bentrok masih aku coba manage waktu lagi biar bisa seimbang dua-duanya. Wah, keren nih. Jadi for your information
nih teman-teman. Rizka ini selain menjadi sekretaris Himavi, dia juga atlet sepak takraw loh. Dan dia aktif juga nih ikut pertandingan sepak takraw. Walaupun begitu, si Rizka ini bisa loh membagi waktunya dengan sangat baik. Wah, pokoknya se-perfect itulah si Rizka. By the way, ngomong-ngomong tentang perfect nih, aku pernah dengar nih stigma seseorang yang mengatakan bahwa seorang sekretaris adalah orang yang perfectionist. Nah, kalau menurut Hasbi nih, gimana nih pendapat Hasbi? Bener gak sih kalau misalnya yang jadi sekretaris itu biasanya adalah orang yang perfeksionis? Yuhu, pendapat Hasbi nih ya. Sebelum itu Hasbi mau nanya dulu deh, apa sih perfeksionis itu? Dari kata-katanya itu perfect, berarti sesuatu yang sempurnakah? Atau malah cuma kata-kata yang hanya dilabeli perfect? Coba Hasbi mau nanya ke Kak Riris deh. Dalam benak kakak, kalau ada kata perfeksionis tuh apa sih yang pertama kali terlintas? Apa sih ya? Sebenarnya aku juga kurang tahu ya persisnya apa itu perfeksionis. Tapi kalau misalnya aku nih dengar kata perfeksionis, hal yang pertama muncul dalam pikiran aku itu pasti jelas tentang kesempurnaan sih. Mungkin kayak perasaan bahwa everything must be perfect. Nah, bener sekali nih. Nih ya, kalau Hasbi kutip dari mbahnya website nih, yaitu Wikipedia, ada seseorang yang meyakini bahwa dia itu harus menjadi sempurna, baik itu dalam aspek fisik maupun non materi, yang sikapnya ini disebut dengan perfeksionisme. Pertanyaannya di sini, emang sekretaris itu begitu ya? Sebelumnya sudah kita ketahui ya bahwa tugas sekretaris itu mengatur, mencatat, merancang, memastikan dan sebagainya yang berkaitan dengan tugasnya itu untuk kepentingan sebuah instansi atau perusahaan, atau di kita yang sekarang ini adalah untuk sebuah organisasi. Nah, kenapa sih harus perfeksionis? Nih, kalian bayangkan, misalkan ada seorang sekretaris yang dia ini teledor, pengennya cepet-cepet, yang penting siap. Terus ada pihak luar yang datang nih, nanyakan, dia butuh dokumen atau data dari seorang individu. Kemudian dibukalah datanya ini, seret. Dilihatnya isinya itu yang atas paragrafnya rata tengah, kemudian bawahnya rata kiri, bawahnya lagi rata kanan, dan begitu seterusnya. Kan gak enak kan dilihatnya itu kan, berantakan kan? Kemudian ada typo-typo dalam penulisan nama atau penyebutan gelar, kan impact-nya berterusan tuh. Nah, makanya sekretaris walaupun tidak bisa sesempurna banget, setidaknya lakukanlah hal yang terbaik dari yang paling baik. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan. Perfeksionis gak melulu jadi kelebihan loh, ada juga kekurangannya. Saat kita melakukan kesalahan, itu segera kita ambil tindakan untuk memperbaiki. Jangan mengkritik diri kita sendiri secara berlebih. Kalau kita terus mengkritik diri kita sendiri, ngapus diri kita, nanti malah kita jadi gak semangat buat ngerjain tugas-tugas berikutnya. Kemudian perfeksionis itu bisa muncul kala kita melakukan pekerjaan sesuai dengan minat kita. Kita ikhlas dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian jiwa perfeksionis itu muncul juga kala kita suka akan keindahan. Jadi manakala kita menyukai suatu keindahan, disitulah muncul berbagai inspirasi atau ilhami untuk memberikan citra atau image yang baik. Jadi mungkin itu ya sedikit banyaknya mengenai sekretaris yang perfeksionis. Buah mengkudu, buah selasi, mungkin itu dulu ya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Riris. Monggo Kak. Wah, oke, terima kasih Hasbi. Jadi seperti apa yang udah dijelaskan Hasbi tadi ya, sebenarnya bukan hanya orang-orang yang perfeksionis aja yang bisa jadi sekretaris. Semua orang juga bisa jadi sekretaris nih. Semua orang itu punya kesempatan yang
sama untuk menjadi sekretaris yang baik. Jadi bukan hanya orang-orang perfeksionis saja yang bisa jadi sekretaris ya. Tapi memang sekretaris itu menurut pendapat pribadi aku, mereka itu dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang perfeksionis ketika menyangkut dengan pengelolaan administrasi. Kalau misalnya ngomongin tentang perfeksionis ya, itu kayak dua sisi koin gitu. Perfeksionis itu bisa jadi sebuah kelebihan, tapi juga bisa menjadi sebuah kekurangan di saat yang bersamaan. Tinggal bagaimana kita menerapkannya aja ya. Oke, setelah tadi kita ngomongin tentang sekretaris yang perfeksionis, nah lanjut nih kita bakal ngomongin tentang tugasnya sekretaris nih. Kita tahu ya bahwa sekretaris itu kan pasti nggak pernah jauh-jauh nih dari yang namanya ketik mengetik notula. Di saat pandemi seperti ini, apalagi yang semuanya serba online ya, itu pasti hampir semua rapat atau meeting itu mostly via video conference. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih tips and trick gitu dari Rizka mungkin ya, untuk membuat notula saat online meeting? Best atau berdasarkan dari pengalaman kamu saat menjadi Sekretaris Himafi 2021. Memang ketika meeting online itu tantangannya terasa lebih besar ya. Mulai dari gangguan sinyal, listrik, dan perangkat yang terkadang tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu perlu banget yang namanya koordinasi, bagi tugas, dan saling backup sebagai notulen. Kalau tips dari aku berdasarkan pengalamanku, menulis notula dalam rapat online yaitu yang pertama, bikin file notula pakai platform atau aplikasi yang bisa digunakan secara bersama-sama atau bisa dipakai untuk kolaborasi dengan banyak orang. Contohnya, pakai Google Dokumen atau aplikasi lainnya yang dimana kamu bisa menulis bersama dengan temanmu atau partnermu dengan membagikan link untuk editnya, sehingga ketika ada satu orang sekretaris yang mengalami gangguan sinyal, bisa langsung di backup oleh sekretaris lainnya. Tapi kalau dari aku, pakai Google Dokumen yang mudah diakses, kapasitas penyimpanannya di Google Drive juga cukup besar. Yang terpenting adalah Google Documents ini dapat diakses tanpa biaya alias gratis. Google Dokumen juga dilengkapi dengan semacam autocorrect yang bisa mendeteksi bila ada ejaan yang salah atau keliru. Namun, kelemahannya dari menggunakan Google Doc ini adalah fiturnya yang masih sangat standar, jadi tidak selengkap Microsoft Word. But overall worth it lah pakai Google Docs buat bikin notula kolaboratif. Yang kedua, biar nggak ketinggalan ketika notula, kita bisa record meeting atau boleh merekam dengan handphone buat diputar ulang ketika ada part yang masih belum tercatat di notula. Yang ketiga, jangan lupa untuk sedia minum di sebelah kita, karena biasanya rapat itu kan ada yang berlangsung cukup lama ya. Pasti bakal ada saat dimana kita merasa haus, jadi perlu mempersiapkan air minum di tempat yang terjangkau. Mungkin itu sih kalau dari aku, semoga cukup membantu. Oke Rizka, terima kasih atas tipsnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya caranya Sekretaris Himafi 2021 untuk menulis notula dari semua kegiatannya Himafi. Nah, semoga dengan apa yang disampaikan Rizka tadi bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan ketika membuat notula meeting online. Wah, sayang banget ya waktu kita terbatas. Mungkin buat teman-teman yang masih ragu atau masih takut untuk menjadi seorang sekretaris yang baik di sebuah organisasi, kalian gak perlu gusar lagi. Kalian perlu ingat bahwa semua orang itu punya kok kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat. Bukan hanya orang dengan kelebihan tertentu, orang yang perfeksionis misalnya, atau orang yang IQ-nya tinggi misalnya. Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa jadi orang hebat ya, tapi setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi orang yang hebat, misalnya untuk menjadi sekretaris yang baik, untuk menjadi bendahara yang hebat atau baik,
Bahkan semua orang juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, semua itu tergantung bagaimana kamu melangkah dan berusaha. Kalian perlu ingat bahwa you can be anything you wanna be. Just don't limit yourself. What you believe, remember, you can achieve. Whatever you are, just be a good one. Thank you, bye. Sampai jumpa lagi di podcast Himavi episode berikutnya. Bye-bye.